Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang menyampaikan presentasi terkait kajian hidrologi lingkungan pada Subdas Cikeruk, analisis neraca air, evaluasi sumber daya air, dan rancangan solusi berkelanjutan. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ika Sastaniara Mandani, 114240002 dan Saya Arisa Pradipa Pancaputra dengan NIM 114240005. Saya sendiri Restu Nauluddin, NIM 0013. saya Tarsya Gantausauruk, NIM 114240032. Saya Muhammad Zulfaqar dengan NIM 114240036. Saya Kandero Rahima Vero dengan NIM 114240037. Saya Nesa Mirina dengan NIM 114240043. Saya Fani Aisyah Basita dengan NIM 1144045. Saya Nisa Putra Utama dengan NIM 1142401. Saya Nisa dengan NIM 114240137. Sumber daya air merupakan komponen yang mendukung kehidupan manusia, aktivitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, pengelolaan sumber daya air itu sendiri di Indonesia menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Banyak sekali variabilitas curah hujan yang semakin tinggi menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau. Sehingga Subdas Cikeruk sebagai bagian dari Das Citarum Hulu merupakan wilayah yang mengalami perkembangan kawasan permukiman, pendidikan, dan aktivitas ekonomi yang mendukung. Nah, di sini ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik fisik, geologi, hidrogeologi, dan iklim Subdas Cikeruk. Yang kedua, menganalisis kondisi hidrologi Subdas Cikeruk melalui perhitungan evapotranspirasi, potensial presipitasi, runoff, dan neraca air tanah. Yang ketiga, mengevaluasi kondisi sumber daya air tanah berdasarkan sistem aquifer, potensi air tanah, serta keseimbangan antara recharge dan extraction. Yang keempat, mengevaluasi kondisi sumber daya air permukaan melalui analisis debit sungai, potensi pemanfaatan air, kebutuhan air, dan water balance. Dan yang kelima itu ada mengidentifikasi permasalahan utama yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya air beserta akar penyebab dan dampaknya. Dan terakhir, adanya merumuskan strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan pada Subdas Cikeruk melalui pendekatan supply side management, demand side management, governance, dan environmental management. Lalu ada tunjangan pustaka. Das merupakan suatu kawasan yang dibatasi oleh pemisahan topografi berupa iklim pegunungan, di mana air hujan yang turun akan ditampung oleh pegunungan yang kemudian dialirkan melalui sungai. Berdasarkan PPRI nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan das, didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang menjadi satuan sungai dan anak-anak sungai. Lalu siklus hidrologi dan neraca air. Neraca air merupakan pendekatan hidrologi untuk menganalisis keseimbangan jumlah air yang masuk dan jumlah air yang keluar pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Air tanah merupakan komponen sumber daya air yang keberadaannya berada di permukaan tanah pada zona jenuh air. Air tanah terbentuk melalui proses infiltrasi dan perkolasi air hujan. Lalu daya dukung air merupakan kemampuan sumber daya air di suatu wilayah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan pertimbangan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Selanjutnya itu ada karakteristik dari Subdas Cikeruk sendiri yang akan kita analisis. Yang pertama yaitu letaknya. Subdas Cikeruk ini merupakan bagian dari Das Citarum yang mana itu terletak di Jawa Barat. Untuk letak astronomisnya sendiri ada di PPT dan untuk luasnya sendiri yaitu sekitar 118,65 km persegi. Untuk karakteristiknya sendiri kami bagi menjadi 3 yaitu kondisi fisik, kondisi hidrogeologi, dan kondisi iklimnya. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik sendiri ada morfometri, kemiringan lereng, dan penggunaan lahannya. Untuk morfometri dari daerah aliran sungai di Subdas Cikeruk ini kami mengambil ada 2 parameter yaitu kerapatan sungai dan bentuk dari subdas tersebut. Untuk kerapatan sungainya sendiri itu ada beberapa orde sehingga hasil panjang jaringan sungainya itu 52,226 km. Dari hasil panjang orde sungai tersebut kami mencari nilai RC-nya atau circular ratio sehingga dihasilkan nilai RC sebesar 0,54, di mana kesimpulannya adalah karena nilai RC yang lebih dari 0,5 maka bentuk subdas tersebut tergolong ke membulat. Kemudian untuk kerapatan sungainya sendiri seperti
dulu, yaitu kemiringan lerengnya dengan persentase 8-15% dan agak curam yaitu 15-25% yang ditandai dengan warna kuning, serta curam yang ditandai dengan warna jingga dan sangat curam ditandai dengan warna merah. Selanjutnya itu kondisi geologi dan hidrogeologinya, di mana kami mencari data sekunder dengan persebaran litologi pada data yang telah disediakan. Kemudian di situ itu hasilnya adalah ada gunung api tua, terus ada gunung api muda dan endapan danau. Di mana gunung api tua dan muda itu di sebelah utara hingga tengah, dan di bagian selatan itu endapan danau. Formasi batuan ini diklasifikasikan sebagai akuifer bebas karena berada di permukaan dan berfungsi sebagai daerah resapan air, sedangkan bagian utara dan tengah itu sebagai penyedia air saja. Selanjutnya untuk kondisi iklim berdasarkan curah hujan pada grafik yang telah disediakan itu berdasarkan karakteristik oleh Smith Ferguson, subdas Cicero termasuk ke dalam kategori iklim agak basah karena curah hujan nilai Q-nya itu berada di antara 0,33 sampai 0,600. Kemudian di sini dianalisis hidrologi kuantitatifnya dengan penghitungan evapotranspirasi potensial. Nah, di sini sudah disediakan tabelnya di mana nilai ETP tertinggi itu pada bulan Oktober dan nilai ETP terendah itu pada bulan Juli. Lalu karakteristik hujan di subdas Cicero ini bersifat monsonal dengan bulan basah terjadi pada bulan November sampai April, puncaknya pada bulan Maret dengan nilai 320,47 mm, sedangkan bulan kering itu pada bulan Juni sampai September, di mana yang terendah itu pada bulan Agustus dengan nilai 18,12 mm. Lalu di sini ada analisis runoff atau limpasan permukaan juga, di mana nilai runoff ini polanya sama dengan curah hujan, di mana kalau curah hujannya tinggi, runoff-nya juga akan tinggi. Dan di sini dengan selisih antara kedua komponen evapotranspirasi dan presipitasi, hasil analisis neraca yang menunjukkan kalau runoff-nya itu sebesar 1011,24 mm per tahun, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar surplus air itu berubah menjadi limpasan permukaan karena air sudah tidak dapat menampung infiltrasi lagi. Kemudian ada evaluasi air bawah tanah. Sistem aquifer subdas Cicero. Sistem aquifer subdas Cicero ini sendiri merupakan bagian dari cekungan air tanah atau CAT Bandung Soreang yang dimana didominasi oleh material vulkanik quarter seperti pasir vulkanik, tuff, dan breksi. Adapun sistem aquifer ini terdiri dari aquifer dangkal yang tidak tertekan atau bebas dan aquifer tertekan pada lapisan yang lebih dalam. Kemudian zona resapan utama berada di perbukitan utara, namun kemampuannya menurun akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun di Jatinangor dan Cileunyi. Kemudian terkait potensi air tanahnya, secara geologis potensi air tanah tergolong baik karena cenderung porositas dan permeabilitas batuan vulkanik yang tinggi memudahkan pergerakan air ke bawah tanah. Kemudian meskipun potensinya besar, keberlanjutannya terancam oleh penurunan fungsi resapan dan eksploitasi yang dilakukan oleh penduduk seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pemukiman. Lalu ada recharge versus extraction. Di lapangan itu pengambilan tanah atau extraction itu tuh meningkat yang digunakan untuk industri, domestik, dan juga pendidikan. Sementara itu pengisian ulang atau recharge-nya itu berkurang akibat penyempitan area resapan. Nah, dari ketidakseimbangan ini nantinya memicu risiko neraca air tanah yang negatif ditandai dengan turunnya muka air tanah secara bertahap. Lalu untuk potensi permasalahan dari analisis recharge versus inflation tadi diketahui bahwa status dari subdas Cicero itu tuh overshot atau terlampaui dengan rasio kebutuhan yang lebih tinggi daripada ketersediaannya. Nah, laju infiltrasi air tanahnya juga rendah secara alami, diperparah oleh alih fungsi lahan sehingga air hujan lebih banyak menjadi banjir daripada mengisi cadangan air tanah. Lanjut, evaluasi air bawah permukaan. Ada dua evaluasi, yang pertama itu analisis debit sungai dan potensi pemanfaatannya. Dari analisis debit sungai, rezim aliran sungai bersifat musim. Debit meningkat tajam di musim hujan dan menurun drastis di musim kemarau, sehingga ketergantungan tinggi terhadap curah hujan membuat wilayah ini rentan terhadap banjir akibat volume limpasan besar dan kekeringan hidrologis. Dengan adanya dengan potensi pemanfaatannya, yaitu sektor utama
pengguna air adalah industri, pertanian dan domestik. Industri merupakan pengguna terbesar dengan kebutuhan mencapai 304,11 juta meter kubik per tahun. Diikuti sektor pertanian sebesar 96,79 juta meter kubik per tahun. Kebutuhan industri yang masif menjadi pemicu utama defisit air yang ada di wilayah Subdas Cikeruk. Selanjutnya analisis mengenai kebutuhan air dan water balance. Nah, pada Subdas Cikeruk ini kebutuhan airnya itu dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama itu adalah industri, pertanian, domestik, non-domestik, perikanan, dan peternakan. Nah, total dari kebutuhan air yang diakumulatif dari beberapa sektor tersebut adalah sekitar 462,31 juta meter kubik per tahunnya. Sedangkan sektor yang paling membutuhkan atau kebutuhan yang paling banyak itu terdapat pada sektor industri, yaitu sekitar 304 juta dengan persentase 65% dari total kebutuhan air tersebut. Selanjutnya untuk water balance-nya, kita bisa melihat perbandingan antara ketersediaan air dan juga kebutuhan air, yang dimana perhitungan ketersediaan air pada Subdas Cikeruk ini itu adalah sekitar 193,58 juta meter kubik per tahunnya, sementara untuk kebutuhan atau demand-nya mencapai 462,31 juta meter kubik per tahunnya. Nah, ketersediaan air yang melampaui ini itu tuh hanya memenuhi 42% dari kebutuhan airnya tersebut. Untuk status daya dukung air dinyatakan overshot. Kemudian untuk identifikasi permasalahan kekeringan dan defisit air, di mana pada Subdas Cikeruk mengalami kondisi defisit air dengan rasio supply demand sebesar 0,42 sehingga status daya dukung air telah melampaui. Dengan akar penyebabnya yaitu perencanaan tata ruang yang belum optimal, kurangnya infrastruktur konservasi air, pengelolaan kebutuhan air yang belum efisien, dan lemahnya pengendalian pemanfaatan air tanah. Penyebab tidak langsungnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan industri, alih fungsi lahan yang mengurangi daerah resapan, menurunnya infiltrasi dan recharge air tanah. Sebagian besar surplus air musim hujan berubah menjadi limpasan permukaan. Penyebab tidak langsungnya kebutuhan air sangat tinggi, terutama dari sektor industri dan pertanian. Pengembalian air tanah yang terus meningkat, curah hujan musim kemarau sangat rendah, dan kapasitas penyimpanan air permukaan masih terbatas. Selain itu, juga terdapat permasalahan dari banjir, di mana pada Subdas Cikeruk hasil analisis menunjukkan runoff tahunan mencapai 1011,24 mm per tahun, dengan puncak limpasan terjadi pada bulan Maret sebesar 203,61 mm per bulan. Dengan akar penyebabnya, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, kurangnya penerapan teknologi konservasi air, lemahnya perlindungan kawasan imbuhan, belum optimalnya pengelolaan das secara terpadu. Penyebab tidak langsungnya dominasi lahan terbangun dan permukiman, berkurangnya tutupan vegetasi dan daerah resapan, penggunaan lahan sawah, ladang, dan pemukiman yang mendominasi wilayah. Kondisi topografi dataran rendah di sebagian selatan das. Penyebab langsungnya, limpasan permukaan sangat tinggi saat musim hujan, curah hujan tinggi dengan pola monsunal, kapasitas infiltrasi tanah rendah, dan kapasitas drainase dan sungai terbatas saat dari puncak. Selanjutnya analisis pemangku kepentingan. Nah, ini tuh dapat terlihat dari seberapa pentingnya atau dari berbagai pemangku kepentingan dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda. Bisa kita lihat dari grafiknya ini ada tingkat pengaruh tinggi ke rendah ke tinggi, dan juga tingkat kepentingan dari rendah ke tinggi. Nah, untuk dari tingkat pengaruh tinggi dengan kepentingan sedangnya itu ada di pemangku perguruan tinggi. Lalu juga dengan pengaruh tinggi dengan tingkat kepentingan tinggi juga ada di sektor pemerintahan kabupaten dan sebagainya. Untuk pengaruh rendah dan kepentingan sedangnya itu ada di LSM lingkungan. Selanjutnya pengaruh rendah dan kepentingan tinggi adalah masyarakat lokal dan kelompok tani. Adapun analisis dampak, yang pertama adalah analisis dampak lingkungannya, yaitu terjadi erosi tanah, sedimentasi sungai, dan juga penurunan kualitas air. Lalu juga untuk faktor sosial ekonomi, yaitu kesulitannya air bersih, resiko penyakit, penurunan hasil tani, dan kerugian material akibat banjir yang merusak infrastruktur tanah. Kemudian selanjutnya itu adalah
rancangan solusi berkelanjutan permasalahan. Jadi yang pertama itu ada supply side management, itu berfokus pada peningkatan ketersediaan air itu melalui rehabilitasi lahan yang kritis di hulu, kemudian dengan cara pembangunan infrastruktur penyimpanan seperti sumur resapan, biopori, embung, atau waduk, kemudian kolam retensi, dan sistem pemanenan air hujan atau rainwater harvesting. Kemudian terdapat demand side management, itu merupakan pengendalian konsumsi dengan eh, menggunakan teknologi yang hemat air di industri dan rumah tangga. Kemudian untuk penerapan sistem ini itu menggunakan sistem reuse dan recycle, itu merupakan air limbah industri untuk mengurangi ketergantungan pada sumber air alami. Kemudian terdapat governance, itu merupakan penguatan atau regulasi, penguatan di regulasi, perlindungan kawasan, resapan, dan sistem pemantauan hidrologi menggunakan data debit dan kualitas air secara real time. Kemudian bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara stakeholder yang ada dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan lingkungan das atau daerah aliran sungai. Lalu rancangan solusi berkelanjutan yang permasalahannya itu ada dua lagi. Yang pertama environmental management, yaitu pelestarian tutupan vegetasi dan regulasi masif pada lahan kritis untuk peningkatan kapasitas infiltrasi tanah secara alami, pengendalian ketat terhadap alih fungsi lahan di zona-zona resapan penting. Lalu untuk kedua ada prioritas implementasi, yaitu prioritas utama rehabilitasi daerah resapan air melalui vegetasi dan pembangunan sarana konservasi air seperti sumur resapan dan embung untuk menekan banjir sekaligus menambah cadangan air tanah. Peningkatan efisiensi air pada sektor industri yang merupakan konsumen dominan. Next. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil kajian, subdesi Kerem memiliki karakteristik iklim agak basah dengan pola hujan monsunal serta aquifer vulkanik yang berpotensi menyimpan air tanah. Curah hujan tahunan sebesar 1.883,98 mm per tahun. Namun sebagian besar surplus air berubah menjadi limpasan permukaan. Nah, kondisi ini menyebabkan wilayah mengalami defisit air dengan rasio supply demand sebesar 0,42 dan status daya dukung air telah terlampaui atau overshot. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Lalu untuk sarannya, yakni berdasarkan hasil kajian, diperlukan upaya pengelolaan sumber daya air yang lebih terpadu di subdesi Kerem, yaitu bisa melalui perlindungan dan peningkatan daerah resapan, pembangunan sarana konservasi air seperti sumur resapan dan embung, serta pengendalian alih fungsi lahan. Efisiensi penggunaan air pada sektor industri dan pertanian perlu ditingkatkan. Baik, mungkin sekian dari kelompok 2 presentasi pada pagi hari ini. Mungkin sekian, apabila banyaknya kesalahan kata dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.